Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Atta Home Service. Di sini kita akan berbagi pengalaman, selalu berbagi pengalaman, guys. Jadi kita akan membahas terkait dengan DTC P0046, P0047, dan P0048. Ini unitnya adalah Innova Reborn, atau bisa juga unitnya ini Fortuner diesel ya, yang diesel yang ada turbonya. Nah, penjelasannya di sini DTC ini menunjukkan bahwa DC motor dari turbocharger mengalami kerusakan. ITM memonitor arus DC motor untuk mendeteksi open atau short pada sirkuit DC motor. Bila arus menemui kriteria tertentu, ECM menyimpan DTC dan menyalakan mil dengan segera. Nah, biasanya dengan DTC P0047 itu pembacaannya seperti gambar, teman-teman. Item deteksi turbocharger atau supercharger bus control A, circuit ring atau performance. Nah, ini hubungannya dengan performa ya, performa tenaga kendaraan atau tenaga mesin. Jadi biasanya kalau ini muncul, dampak atau efeknya di mesin itu tarikannya gembot atau tarikan berat, RPM tidak bisa naik penuh, itu yang terjadi. Selanjutnya langkah penanganannya itu yang pertama kita lakukan aktivitas terlebih dahulu sebelum kita melakukan pembongkaran. Terkait dengan P0046, P0047, P0048, ini kita lakukan aktif tes, aktif the VN turbo open pada open VN turbo terbuka penuh dan off kontrol normal selama 1 menit. Ini yang dimaksud adalah kita lakukan aktif tes terkait dengan PNT. PNT ini kita aktifkan, seharusnya itu di contoh di gambar itu ya, yang ada panah biru itu seharusnya ketika diaktifkan itu dia bergerak. Nah, ketika kita matikan dia harusnya kembali menutup seperti semula. Jika kita aktifkan dia tidak mau bergerak, maka indikasi ada kerusakan pada, bisa jadi dari fan-nya sendiri macet, atau dari linknya yang macet yang warna kuning itu, bisa jadi dari motor DC-nya sendiri, bisa jadi dari kabelnya, dan juga bisa jadi dari ECM. Maka setelah kita aktif tes, katakanlah ini normal ya, kita aktif tes ternyata dia mau bergerak, ini normal, berarti kita lakukan langkah selanjutnya. Untuk trouble tadi, areanya itu yang pertama dari turbocharger nozzle fan yang ditunjuk oleh hari itu ya. Setelah itu dari turbochargernya sendiri, turbocharger nozzle fan macet atau pergerakan tidak biasa. Nah, selanjutnya kita memeriksa turbocharger nozzle fan plate. Nah, itu pengecekannya seperti tadi, kita lakukan aktif test. Jadi bisa terlihat yang warna biru itu harusnya dia bisa bergerak. Memeriksa turbocharger nozzle fan plate lepas washer dari turbocharger nozzle fan kontrol aktuator. Nah, jadi itu untuk melakukan pengetesan itu kita lepas linknya itu dari DC motornya. Setelah kita lepas, kita coba gerakan naik turun, dia bisa bergerak atau tidak. Jika dia bisa bergerak dengan normal, maka fan plate-nya itu tidak ada masalah. Tapi kalau kita gerakkan dia berat atau seret, berarti dia ada kerusakan di situ. Anggap saja ini kondisinya ternyata normal. Setelah itu kita pasang lagi ke DC motornya. Nah, DC motor ini ketika aktif tes, oh dia mau bergerak, berarti dia kondisi normal. Terus kita lanjutkan lagi, memeriksa dari motornya sendiri. Jadi motornya kita ukur nilai tahanannya itu nilainya 1 sampai 100 ohm. Tidak boleh kurang atau tidak boleh lebih dari nilai itu. Jika nilainya selisih dari itu, maka kita perlu penggantian untuk DC motor. Oke, selanjutnya ternyata dari motornya sendiri itu normal.
Kita lanjut untuk pemeriksaan dari kabelnya sendiri. Kita ukur ketika di aktif tes, kita ukur nilai tahanan harusnya 12 volt atau lebih. Lebihnya ya kan 13 volt masih nilai yang wajar. Ketika di aktif tes nilainya harusnya 12 volt. Ini kondisi dilepas ya. Soket yang masuk ke VNT-nya kita lepas, yang masuk yang motornya ya. Itu hanya dua kabel. Itu kita lepas, kita masukin akun, nilainya harusnya 12 volt. Oh ternyata kok tidak ada arusnya Mas. Oh, berarti indikasi yang pertama bisa jadi kabelnya yang putus atau ECM-nya yang rusak. Untuk memastikan kabelnya putus atau tidak ya kita ukur hubungan kabel dari DC motor ke ECM. Itu kita lepas sejak di ECM. Ternyata kabelnya tidak apa-apa. Ya berarti kerusakan yang selanjutnya adalah dari ECM-nya sendiri yang perlu kita ganti. Oke, jadi kita ulang lagi dari akar permasalahannya dengan DTC tersebut. Itu yang pertama bisa jadi dari ini. Jadi linknya sendiri, link yang warna biru itu dia macet. Bisa jadi dari fade-nya sendiri yang ditunjuk oleh tangan itu dia macet. Setelah itu bisa jadi dari DC motornya sendiri itu yang lemah atau trouble, dan bisa jadi kabelnya yang putus, dan yang terakhir bisa jadi dari ECM-nya yang lihat trouble-nya di situ. Oke teman-teman, semoga dari pembahasan saya ini bisa membantu kerja teman semuanya. Jangan lupa di share dan juga di subscribe bagi yang belum subscribe, tapi yang terutama jangan lupa di share untuk teman-teman kita yang lainnya mungkin yang membutuhkan bantuan. Semoga bisa teratasi dengan pembahasan kita kali ini. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.